Guten Tag Fraudian, Guten Tag euch alle. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul semiotik. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang definisi semiotik, definisi dari tanda dan simbol dalam konteks semiotik, tokoh-tokoh yang berperan dalam konsep semiotik, macam-macam semiotik, dan contoh analisis karya menggunakan teori semiotik. Definisi secara etimologis, kata semiotik ini berasal dari bahasa Yunani yakni simion yang berarti tanda. Sementara itu, kata semiotika juga dapat merupakan penurunan kata bahasa Inggris yakni semiotis. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Kemudian, apabila dikaji secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki sesuatu atau makna tertentu. Menurut Tinar Buko 2008, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda supaya dapat mengetahui bagaimana tanda tersebut berfungsi dan menghasilkan suatu makna. Sementara itu, menurut Tristomi dan Yuwono 2004, berpendapat bahwa semiotika adalah studi tentang tanda-tanda, fungsi tanda, dan produksi tanda. Dalam hal ini, tanda yang dimaksud nantinya dapat menunjukkan pada makna atau sesuatu hal lainnya yang tersembunyi di balik tanda itu sendiri. Dengan kata lain, keberadaan tanda ini nantinya akan mewakili suatu hal yang berkaitan dengan objek tertentu. Objek-objek tersebut dapat membawa informasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk tanda. Misalnya, dalam sebuah kemasan atau di gedung perusahaan terdapat tanda berupa gambar asap. Dari tanda tersebut, kebanyakan orang menginterpretasikannya sebagai api. Definisi tanda dan simbol dalam konteks semiotik. Dalam konteks semiotik, tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Tanda terdiri dari dua komponen, signifier, penanda yang berupa bentuk fisik atau manifestasi konkret dari tanda, dan signifit, penandaan yang merupakan konsep atau makna yang terkait dengan penanda tersebut. Contohnya adalah kata-kata dalam bahasa yang mewakili objek atau konsep di dunia nyata. Tokoh dalam semiotik ada dua contoh yaitu Charles Sanders Peirce dan Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dikenal sebagai bapak semiotik modern yang membagi relasi antara penanda dan petanda berdasarkan konvensi yang disebut signifikansi. Menurut Saussure, semiotika adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Beliau sangat menekankan bahwa tanda itu memiliki makna tertentu karena sangat dipengaruhi oleh peran bahasa. Saussure kemudian membagi konsep semiotik ini berdasarkan tiga konsep, yakni signifikan dan signifié, langue dan parole, sinkronik dan diakronik, yang selanjutnya sintakmatik dan paradigmatik. Signifikan dan signifié. Dalam konsep yang pertama ini, Saussure mengungkapkan bahwa signifikan atau petanda ini merupakan hal-hal yang dapat diterima oleh pikiran manusia seperti gambaran visual asli dari objek, sementara signifié menjurus pada makna yang dipikirkan oleh manusia setelah menerima sebuah tanda. Contohnya adalah gorden. Dalam signifikan, gorden adalah komponen dari kata gorden itu sendiri, yakni GORDN. Sedangkan signifié dari gorden adalah apa yang dipikirkan manusia tentang definisinya, yakni kain yang dipasang di jendela untuk menghalangi masuknya cahaya. Yang selanjutnya ada parole dan langue. Menurut Saussure, langue adalah suatu sistem tanda dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan suatu hal tertentu, sementara itu parole adalah tindakan yang dilakukan oleh individu berdasarkan pada kemauan dan kecerdasan berpikir. Selanjutnya ada sinkronik dan diakronik, yakni konsep yang mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu. Pada sinkronik adalah penjelasan mengenai kondisi tertentu yang berhubungan dengan suatu masa atau waktu. Kemudian diakronik adalah penjelasan tentang perkembangan setelah suatu hal terjadi di suatu masa tertentu. Yang terakhir ada sintakmatik dan paradigmatik, yakni hubungan unsur yang memuat susunan atau rangkaian kata dan bunyi dalam suatu konsep. Sintakmatik adalah unsur dari susunan suatu kalimat yang tidak dapat digantikan dengan unsur lainnya, sementara itu paradigmatik adalah unsur kalimat yang dapat digantikan dengan unsur lainnya dengan catatan memiliki makna yang sama.
Yang kedua, Charles Sanders Peirce. Menurut Peirce, tanda dalam semiotika akan selalu berkaitan dengan logika, terutama logika manusia untuk menalar adanya tanda-tanda yang muncul di sekitarnya. Peirce membagi tanda atas 3 hal, yakni ikon, indeks, dan simbol. Menurut Peirce, terdapat sebuah analisis yang berkaitan dengan esensi tanda dan mengarah pada pembuktian bahwa setiap tanda akan ditentukan oleh objeknya. Yang pertama, menjadi tanda yang berupa ikon apabila diikuti oleh sifat objeknya. Yang kedua, menjadi tanda yang berupa indeks ketika kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek individual. Yang ketiga, yaitu menjadi tanda yang berupa simbol ketika sesuatu hal diinterpretasikan sebagai objek denotatif akibat kebiasaan yang berlaku. Yang selanjutnya ada macam-macam semiotik. Berdasarkan pada lingkup pembahasannya, maka semiotik ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni semiotik murni, yakni semiotik yang membahas mengenai filosofis dari semiotik itu sendiri berkaitan dengan metabahasa. Yang kedua, semiotik deskriptif, yakni semiotik yang lingkup pembahasannya adalah tentang semiotik tertentu berupa sistem tanda tertentu dan bahasa tertentu, kemudian dijabarkan secara deskriptif. Yang ketiga, ada semiotik terapan. Sesuai dengan namanya, maka lingkup pembahasan dalam jenis semiotik ini adalah membahas mengenai penerapan dari semiotik itu sendiri pada berbagai bidang atau konteks tertentu. Misalnya yang berkaitan dengan sistem tanda sosial, komunikasi, sastra dan perikanan, film, dan lain-lain. Analisis puisi Deutschland oleh Bertolt Brecht. Setiap kata, frasa, dan struktur dalam puisi ini berfungsi sebagai tanda yang memiliki makna tersendiri. Kata Deutschland, kata ini bukan hanya nama negara, tetapi simbol seluruh entitas politik dan sosial Jerman. Dalam konteks Brecht ini mengacu pada Jerman di bawah rezim Nazi. Yang kedua, kata simbol Bleichemutter. Simbol ini menggambarkan Jerman sebagai entitas yang menderita dan sakit. Kata pucat ini menunjukkan keadaan yang tidak sehat dan menambah lapisan makna yang berhubungan dengan penderitaan dan penghinaan. Yang selanjutnya ada kata besundert atau ternoda. Tanda ini mengindikasikan bahwa Jerman telah dikotori oleh tindakan-tindakan kejam dan kebijakan rezim Nazi. Secara literal, Brecht berbicara tentang negara Jerman dan kondisinya selama pemerintahan Nazi. Secara konotatif, puisi ini menggambarkan penderitaan yang lebih dalam, baik secara fisik maupun moral, dari sebuah bangsa yang telah dikhianati oleh pemimpinnya sendiri. Puisi ini dapat diinterpretasikan dalam konteks sejarah dan karya-karya lain Brecht. Penggunaan istilah seperti Bleichemutter dan Besundert mungkin merujuk pada literatur atau diskurs lain tentang nasionalisme dan penderitaan nasional. Pilihan kata seperti Mutter, Schöne, Blut menunjukkan paradigma tentang keluarga dan pengorbanan yang dikotori oleh pengkhianatan dan kekerasan. Struktur puisi ini dengan pengulangan frasa seperti "Oh Deutschland, Bleichemutter" menekankan keputusasaan dan kekecewaan, menciptakan ritme yang memperkuat tema puisi. Mengetahui bahwa puisi ini ditulis pada tahun 1933 pada awal kekuasaan Nazi, membantu pembaca memahami kritik Brecht terhadap kebijakan dan tindakan rezim tersebut. Referensi kepada Mutter atau ibu menciptakan kode budaya tentang perlindungan dan kesucian yang telah dicemari bersonansi dengan nilai-nilai keluarga dan nasionalisme dalam konteks Jerman. Dengan begitu dapat disimbolkan dengan menggunakan teori semiotik, puisi Deutschland oleh Bertolt Brecht dapat dipahami sebagai kritik tajam terhadap Jerman pada awal kekuasaan Nazi. Melalui tanda-tanda dan simbol-simbol yang kaya akan konotasi, Brecht mengeksplorasi tema-tema pengkhianatan, penderitaan, kehancuran moral bangsa. Pemilihan kata dan struktur sintaksisnya memperkuat pesan yang mendalam, menggunakan rasa frustasi dan kepedihan yang dirasakan oleh penyair terhadap tanah airnya. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Vielen Dank.